Tiap malam aku tidur dengan bayangan yang sama. Bukan pelukan hangatmu, tapi bunyi notifikasi deposit dan kekalahan di layar ponselmu. Sampai kapan aku harus bersabar untuk seseorang yang bahkan lupa caranya mencintai keluarga sendiri? Dulu, kau adalah rumah bagiku. Bukan karena tembok kita kokoh atau atap kita mewah, tapi karena senyummu cukup untuk menenangkan segala lelah. Karena tatapanmu membuat aku merasa aman meski dunia sedang tidak ramah. Aku masih ingat jelas bagaimana kita memulai semuanya dari nol. Dari kontrakan sempit yang atapnya bocor saat hujan deras, sampai dapur yang hanya bisa dipakai satu orang berdiri. Tapi kita bahagia kan? Kita sering tertawa bersama, duduk bersisian sambil menyantap nasi sisa semalam yang dipanaskan ulang. Kau suka menyuapiku di tengah makan, dan aku tertawa geli karena sendoknya sering belepotan sambal. Waktu itu, dunia terasa ringan. Aku bahkan tak keberatan makan seadanya. Tak keberatan tidur beralaskan kasur tipis selama bisa bersandar di lenganmu yang dulu terasa paling aman di dunia. Kita tidak punya banyak, tapi kita saling punya. Aku selalu bilang padamu, aku tak butuh rumah besar atau emas bertumpuk. Aku hanya ingin hidup bersama seseorang yang bisa memimpin, mengayomi, dan tahu batas tanggung jawab sebagai suami. Dan dulu, kau adalah pria itu. Pria yang membuatku berani meninggalkan semua kenyamanan orang tuaku demi hidup bersamamu. Meski dalam kesederhanaan, tapi entah sejak kapan, rumah itu perlahan mulai retak. Awalnya, hanya suara notif kecil dari ponselmu. Aku pikir itu hanya permainan iseng untuk mengusir bosan. Lalu, perlahan jadi kebiasaan, lalu ketergantungan, lalu candu. Kau mulai menghabiskan malam dengan menatap layar, bukan menatap wajahku. Matamu memerah, kantong matamu menghitam, tapi kau tetap bersikeras menklik tombol spin bet atau deposit yang entah kenapa lebih penting dari senyum anak-anakmu sendiri. Aku mencoba bicara baik-baik waktu itu. Kau hanya mengangguk, lalu berubah jadi marah. Katamu aku tak paham. Katamu ini hanya sementara. Katamu kau akan berhenti setelah menang besar. Tapi hari-hari berlalu dan kemenangan itu tak pernah datang. Yang datang malah penagih utang. Pesan singkat dari nomor-nomor tak dikenal. Nada bicaramu pun mulai tinggi. Kau mulai mudah tersinggung hanya karena hal sepele. Dan setiap kali kutanya, jawabanmu selalu, aku cuma capek. Capek? Apa aku tak capek? Bangun pagi lebih dulu dari matahari. Menyuapi anak-anak dengan nasi yang kian menipis di beras plastik itu, lalu pergi mencuci piring di rumah orang lain. Diam-diam. Karena aku malu, karena aku tak ingin orang tahu bahwa suamiku yang dulu kupuja kini lebih peduli pada angka-angka digital daripada keluarganya sendiri. Tapi saat itu aku masih bertahan, karena ku harap suatu hari kau akan sadar, karena aku percaya kau kuma lagi hilang arah, bukan hilang cinta. Hingga malam itu datang, saat kau pulang dalam keadaan mabuk, dan aku mendengar sendiri, kau mengumpat soal kekalahanmu yang nyaris membuat rumah kita disita. Saat itu, jantungku nyaris berhenti. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin memukulmu, tapi yang keluar dari bibirku hanya satu kalimat. Kamu masih mau jadi kepala rumah tangga, atau kepala dari kehancuran ini? Dan kau tahu apa jawabmu? Kau hanya menatapku datar, lalu pergi tidur, begitu saja. Sejak malam itu, aku mulai menulis surat ini. Bukan karena aku ingin mengeluh, tapi karena aku takut kalau besok, aku sudah tak punya cukup kekuatan untuk bicara. Karena malam demi malam, aku makin merasa, rumah ini sudah bukan rumah lagi. Hanya bangunan kosong yang dipenuhi tagihan tangisan anak, dan notifikasi kekalahanmu. Kau tahu, hari ini anak kita pulang sekolah, menangis. Bukan karena jatuh, tapi karena teman-temannya bilang, ayahmu penjudi. Aku ingin membela. Aku ingin bilang mereka salah. Tapi apa iya mereka salah? Aku memeluk anak kita erat-erat. Aku bilang, ayahmu sedang berjuang. Tapi dalam hatiku sendiri, aku tak yakin lagi sedang berjuang atau menyerah pada godaan. Dan malam ini, saat kutulis surat ini, kau kembali duduk di pojok ruangan, menatap ponselmu dengan wajah serius. Entah kalah atau menang, aku sudah tak peduli. Aku hanya ingin tahu,
Masihkah kau mencintaiku seperti dulu? Atau aku hanya sekadar wanita yang kau anggap kuat karena tak pernah kabur meski hidup dalam neraka buatanmu sendiri? Setio, pasti pernah bertengkar. Setiap pernikahan pasti pernah diuji. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa ujianku akan sepanjang dan seberat ini dan datang dari orang yang paling kupercaya di dunia. Dulu, tawa kita begitu tulus, mengalir tanpa beban. Bahkan saat listrik padam, karena telat bayar kita masih bisa tertawa bersama dalam gelap, menyalakan lilin, lalu saling membuat bayangan tangan di dinding. Kau membuat bayangan burung, aku membuat bayangan kelinci, dan kita tertawa seperti dua anak kecil yang tak peduli dunia. Tapi kini, bahkan saat kita menirukan suara kucing demi membuatmu tersenyum. Kau hanya mengangguk, mata tetap tertancap pada ponselmu. Tawa itu masih ada, tapi palsu. Aku tahu bedanya, aku tahu persis bagaimana wajahmu saat banner-banner bahagia. Dan belakangan ini, senyum di wajahmu tak lebih dari topeng tipis. Sementara aku lebih sering tersenyum agar tidak menangis. Perubahanmu semakin jelas. Setelah malam itu, malam ketika kau menggadaikan motor satu-satunya yang kita punya. Katamu hanya sebentar, hanya butuh tambahan dana agar bisa menang lebih besar. Aku hanya terdiam saat kau bilang begitu. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku tahu. Percuma menasihati orang yang buta oleh harapan kosong. Percuma bicara logika pada seseorang yang pikirannya sudah dikuasai angka-angka digital yang kau sebut peruntungan. Tapi yang paling menyakitkan bukan soal motor, bukan soal uang. Yang paling menyakitkan adalah saat kau mulai memelototi anak-anak hanya karena mereka ribut saat kau main. Padahal mereka hanya bermain petak umpet. Padahal mereka hanya ingin kau ikut tertawa. Kau bentak anak sulung kita hanya karena ia menjatuhkan gelas saat berlari. Suaramu keras, matamu melotot, dan anak itu langsung menangis sambil memelukku. Kau tahu apa yang dikatakannya waktu itu? Ma, ayah jahat ya. Tuhan, kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun di dunia ini. Aku ingin bilang, tidak nak, ayahmu tidak jahat. Tapi, aku tak bisa. Suaraku tercekat. Aku hanya bisa mengelus punggungnya dan berkata pelan, ayah lagi capek. Padahal, aku sendiri sudah tak tahu capek itu masih jadi alasan. Atau, memang kau sudah berubah. Hari-hari berikutnya makin kelam. Pulang larut malam, bau rokok murah, mata merah, sesekali tertawa sendiri. Lalu termenung dalam-dalam. Aku tahu kau kalah lagi. Tapi aku juga tahu kau akan tetap main lagi, dan lagi, dan lagi. Pernah suatu malam, aku mengintip isi aplikasi yang sering kau buka diam-diam itu. Tampilan mencolok, penuh warna, dan angka. Aku tak terlalu paham. Tapi, satu hal yang aku mengerti. Semua itu bukan permainan biasa. Itu candu. Itu iblis, kecil yang menyamar jadi hiburan. Dan suamiku lelaki yang dulu kubanggakan kini jadi salah satu korbannya. Aku coba bicara lagi. Aku genggam tanganmu. Kugunakan nada selembut mungkin agar kau tak merasa diserang. Mas, boleh aku bicara sebentar? Kau hanya mendengus pelan, lalu berkata, nanti aku lagi fokus menghancurkan rumah ini sedikit demi sedikit. Aku diam. Lagi-lagi, karena aku tahu, jika aku memaksa, kau akan marah. Don't saat kau marah. Anak-anak selalu ketakutan. Sejak saat itu, aku lebih banyak berbicara dengan diriku sendiri. Dalam hati, dalam doa, atau lewat surat ini, yang tak pernah kukirim. Tapi kutulis setiap malam, saat semua sudah tidur, dan rumah terasa seperti gua dingin yang sunyi. Sampai akhirnya, aku sadar, aku tidak bisa terus begini. Aku harus ambil tindakan. Aku harus bergerak sebelum anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh keretakan. Tapi, bagaimana caranya? Aku tak punya tabungan. Semua sudah habis. Emas kawin pun sudah jadi jaminan. Aku hanya punya 2 tangan dan tekad yang masih utuh. Meski hatiku sudah tak lagi utuh. Lalu pagi itu, ibu warung depan rumah bilang padaku, kalau mau, aku ada kerjaan. Cuma bantu bersihin rumah tiap pagi. Gajinya kecil, tapi lumayan. Aku hampir menolak. Tapi anak-anak butuh makan, jadi aku mengangguk. Tanpa kau tahu. Dan sejak hari itu, aku mulai jadi 2 orang.
Di rumah, aku tetap istrimu, tetap diam, tetap tersenyum, tetap pura-pura kuat, tapi di luar, aku adalah tukang bersih-bersih rumah orang, menyapu, mengepel, mencuci piring-piring orang lain, demi menyelamatkan rumahku sendiri. Ironis, ya, aku membersihkan rumah orang lain, sementara rumahku sendiri kian kotor oleh dusta dan luka yang tak kau lihat. Kadang aku berpikir, apakah ini semua salahku? Apakah aku kurang perhatian? Apakah aku terlalu cerewet? Apakah aku terlalu lemah? Tapi saat kulihat wajah anak-anak kita, aku tahu jawabannya. Aku tidak lemah. Aku bertahan, dan bertahan bukan berarti kalah. Aku hanya ingin rumah ini kembali, bukan secara fisik, tapi rumah sebagai tempat yang penuh cinta, yang membuat kita tenang, yang membuat anak-anak kita bangga bilang, "Ini ayahku, ini ibuku, ini rumahku." Pertanyaannya, sekarang, masihkah kau ingin jadi bagian dari rumah itu? Atau kau sudah terlalu tenggelam, hingga tak lagi peduli akan semua yang dulu kau perjuangkan sendiri? Aku selalu percaya bahwa perempuan kuat bukanlah mereka yang tak pernah menangis, tapi mereka yang bisa menahan tangis di depan anak-anak, lalu mengalirkannya diam-diam di bawah pancuran saat mandi, atau di bawah selimut saat semua sudah tidur, dan aku sudah terlalu sering melakukannya. Belakangan ini, hari-hariku mulai berjalan seperti robot. Bangun pagi sebelum matahari, siapkan sarapan, antar anak sekolah, lalu menyapu rumah orang. Kadang disuruh mencuci pakaian, kadang disuruh menggosok kamar mandi. Setelah itu pulang dengan tangan bau karbol dan badan pegal, tapi tetap tersenyum saat anak-anak menyambutku di depan rumah. Aku masih bisa tersenyum, tapi di dalam hatiku, rasanya seperti hutan yang terbakar perlahan. Suamiku, lelaki yang dulu, selalu memelukku dari belakang. Saat aku masak, kini bahkan tak peduli. Saat aku batuk semalaman, saat aku demam, kau hanya bertanya dengan nada datar, "Minum obat belum?" Bukan karena kau tak tahu caranya peduli, tapi karena hatimu sudah dipenuhi. Satu hal, angka, semua terasa seperti permainan bagimu. Kalah, menang, kalah, menang. Dan aku bukan lagi rekan hidupmu. Aku cuma penonton bisu di pojok rumah. Sampai akhirnya, satu demi satu, barang-barang berharga mulai lenyap. Aku tak punya banyak, tapi yang sedikit itu adalah saksi perjuangan kita. Anting emas pemberian ibuku, kelong kawin yang dulu kau sematkan sambil bergetar haru, gelang kecil dari gajimu pertama, semuanya satu persatu masuk ke dalam dompet pinjaman. Awalnya kau minta izin, lagi butuh tambahan buat lunasin utang kemarin. Nanti kalau menang, ku tebus lagi. Aku hanya diam, tak ingin bertengkar di depan anak-anak. Tapi yang terakhir, kau tak minta izin lagi. Aku tahu kalung itu hilang saat sedang mencuci baju. Aku mencarinya kemana-mana, sampai akhirnya tersadar aku menggantungnya di belakang pintu kamar beberapa hari sebelumnya. Dan kini, gantungan itu kosong. Kau pulang malam itu dengan senyum palsu. "Udah makan?" tanyamu santai. Aku mengangguk, menahan sesak, tapi dalam hati, aku ingin bertanya, apakah semua kenangan bisa kau tukar dengan nominal? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis di hadapan anak-anak. Bukan karena cemas, bukan karena marah, tapi karena tubuh ini tak sanggup lagi menyimpan semua beban sendiri. Anak sulung kita, si kecil yang selalu cerewet, mendekatiku perlahan. Mama nangis, aku buru-buru menyeka air mata. "Enggak kok, Mama cuma capek." Lalu dia peluk aku, kuat, seolah tahu bahwa aku sedang di ujung kekuatan. Dan saat itulah, aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Bukan demi diriku, tapi demi mereka, anak-anak yang tak tahu apa-apa, tapi ikut menanggung akibat dari keputusan orang tuanya. Malamnya, aku menulis lagi, lebih panjang, lebih berat. Tanganku gemetar. Dadaku sesak, tapi kata-katanya mengalir seperti darah dari luka yang dibuka paksa. "Mas, kalung itu bukan cuman perhiasan. Itu simbol. Itu janji saat kau pasangkan dulu di leherku. Kau bilang akan menjagaku seumur hidupmu. Tapi bahkan kalung itu pun tak bisa bertahan di leherku. Lalu, bagaimana dengan aku? Aku ingin marah, ingin teriak, tapi aku tahu
Marahku hanya akan kau anggap cerewet, dan teriakanku akan kau redam dengan pintu yang kau banting. Jadi aku menulis ini dalam diam, dengan harap kau membaca bukan dengan mata, tapi dengan hati. Aku tidak ingin meninggalkanmu, tapi aku juga tidak ingin anak-anak tumbuh dalam rumah yang penuh kebohongan. Aku tahu semua orang bisa berubah. Tapi, kapan Mas? Sampai kapan kami harus menunggumu kembali jadi dirimu yang dulu? Surat itu tak pernah kuberikan padamu. Karena aku tahu saat itu kau sedang tidak mendengar siapa pun. Bahkan suara hatimu sendiri pun tak lagi kau dengarkan. Sementara aku terus menyimpan surat-surat itu dalam map coklat tua, di bawah tumpukan baju lama dalam lemari. Aku tahu, mungkin suatu hari akan kubakar semua itu, atau kuberikan padamu, jika aku sudah tak mampu lagi bicara dengan mulut yang penuh luka ini. Tapi sebelum hari itu tiba, aku tetap mencoba bertahan. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku belum menemukan cara lain untuk menyelamatkan anak-anak kita dari kehancuran ini. Dan malam itu, di antara tangis yang kutahan, aku bersumpah dalam hati, jika harus memilih antara harga diri dan rasa cinta, maka aku akan memilih yang bisa membuat anak-anakku tetap makan dan tetap tertawa. Karena kalau aku tak bisa menyelamatkanmu, setidaknya aku masih bisa menyelamatkan mereka. Satu hal yang tak pernah kubayangkan dalam hidup adalah menjadi istri dari seorang penjudi. Bukan karena aku merasa lebih baik dari mereka yang bernasib sama, tapi karena dulu, saat kita masih duduk berdampingan menonton TV butut di kontrakan kecil itu, kau pernah berkata, "Judi itu ngerusak sayang, aku gak akan pernah nyentuh hal begituan." Dan aku percaya sepenuh hati. Tapi ternyata, waktu bisa mengubah banyak hal, janji, prinsip, bahkan orang. Sementara aku tetap di tempat yang sama. Masih di dapur yang sama, masih di pelukan anak-anak yang sama, tapi dengan beban yang semakin hari semakin berat, karena semua lubang dalam rumah tangga ini, aku yang harus menambalnya sendiri. Dan jujur Mas, aku lelah. Aku ini istrimu, bukan penambal dosamu, bukan tempat kau tumpahkan semua kegagalan, lalu kau tinggalkan begitu saja, seolah aku punya tugas ilahi untuk mengerti semuanya tanpa batas. Kau tahu, akhir-akhir ini, aku mulai dilirik aneh oleh tetangga. Bisik-bisik di warung belakang, makin nyaring. Kasian Ja, si Lala. Suaminya doyan judi. Pantes hidupnya makin susah. Laki-lakinya kalah. Terus, ku pura-pura tak dengar. Tapi hatiku seperti dicabik-cabik. Aku pulang kerja cuci piring. Di rumah orang dengan tubuh lemas. Hanya untuk menemukanmu masih duduk di sofa butut itu. Menatap layar ponsel. Dengan wajah penuh kekalahan, kadang tertawa keras seperti orang gila, kadang merintih sendiri sambil menggigit bibir. Dan aku kembali diam, kembali pura-pura kuat, kembali menahan tangis agar tidak menular ke anak-anak yang sudah cukup trauma dengan suara bentakanmu. Tapi, hari itu, aku tak bisa lagi diam. Penagih utang datang ke rumah. 2 orang laki-laki tinggi besar, wajahnya tak kukenal. Mereka membawa nada ancaman. Bicara tentang sisa tagihan yang belum kau lunasi. Mereka minta aku membayar. Kalau nggak bisa bayar, kami ambil saja TV dan kulkas ini, kata salah satu dari mereka. Aku berdiri di depan mereka. Tubuhku gemetar. Anak-anak menonton dari balik pintu kamar. Aku tak peduli pada barang, tapi diriku perlahan menguap. Aku coba menawar waktu. Mereka tak peduli. Untungnya, Pak RT yang rumahnya di seberang datang dan ikut menengahi. Setelah mereka pergi, aku hanya bisa duduk di lantai, memeluk lututku sendiri. Aku tidak menangis. Air mataku seperti sudah habis. Yang tersisa hanya kehampaan. Malamnya, aku pulang. Aku ingin bicara, ingin membuka semua luka yang selama ini kupendam. Tapi saat kau datang, wajahmu sudah lelah. Bau alkohol dan rokok menyengat. Tanpa bicara, kau rebah di kasur dan langsung tertidur seperti tak ada apa-apa. Dan di situ, aku sadar, yang sedang kuselamatkan, mungkin bukan rumah tangga, tapi diriku sendiri dan anak-anak kita. Malam itu, aku menulis lagi, "Mas, aku tidak butuh kau menang besar. Aku butuh kau sadar. Aku butuh kau kembali jadi lelaki yang dulu bisa kuandalkan, bukan yang sekarang hanya bisa minta maaf dan janji kosong."
Aku bekerja bukan karena aku ingin, tapi karena aku tak mau anak-anak kelaparan. Aku menjual emas bukan karena aku rela, tapi karena aku takut malam ini kau pulang dengan tangan kosong dan utang baru. Tolong, kalaupun kau sudah tak bisa mencintaiku seperti dulu, setidaknya cintailah anak-anak kita, karena mereka tidak minta lahir dalam kondisi seperti ini. Paginya, aku kembali menyapu di rumah Ibu Heni majikan baruku yang selalu memperlakukanku baik. Meski kadang aku merasa seperti bayangan di rumah megah itu, selesai kerja, aku mampir ke toko roti dan membeli 2 potong roti sobek isi coklat. Bukan apa-apa, hanya ingin membahagiakan anak-anak, walau sebentar. Di perjalanan pulang, aku memandangi langit sore yang perlahan redup. Dulu, aku suka senja. Tapi sekarang, senja membuatku takut, karena senja berarti kau akan pulang, dan pulangmu tak pernah lagi berarti nyaman. Dan malam itu, kau pulang dengan kabar, kau kehilangan pekerjaan, perusahaan ngurangin orang. Aku termasuk yang kena PHK, katamu singkat, tanpa ekspresi. Aku mengangguk, tidak kaget, karena beberapa minggu terakhir, aku tahu kau tak lagi fokus bekerja. Datang telat, pulang lebih dulu, ponsel selalu di tangan, dan sekarang segalanya menjadi semakin rumit. Kehilangan penghasilan tetap, utang masih menumpuk, 2 anak masih harus sekolah, sementara kau masih percaya pada keberuntungan di layar ponsel. Malam itu aku kembali membuka surat yang kutulis. Aku baca ulang, lalu menambahkan 1 kalimat terakhir sebelum menutupnya. Jika harus ada yang diselamatkan, aku akan mulai dari anak-anak. Kalau kau tidak ingin ikut, maka kau akan turning. Hari itu, aku mengantar anak sulung kita ke sekolah seperti biasa. Langkahnya lesu, ia tak banyak bicara, tidak lagi melampat-lampat kecil di trotoar, seperti biasanya. Bahkan saat kubisikkan, nanti mama belikan cilok. Ya, ia hanya tersenyum, tipis, lalu menunduk. Aku tahu ada yang salah, tapi aku menunggu, berharap dia akan bicara sendiri saat siap. Dan benar saja, sore harinya, saat kami duduk berdua di ruang tamu dengan kipas angin tua yang berderit pelan, dia akhirnya berkata, pelan, sambil memeluk lututnya. Tadi teman-teman bilang, aku anak penjudi. Terus mereka ketawa rem-rem. Aku malu, Ma. Dunia runtuh di dadaku. Aku menatap wajah kecilnya yang polos, yang sekarang sudah dipenuhi beban yang bahkan tak layak dipikul anak seusianya. Aku ingin berkata jangan dengarkan mereka. Tapi bagaimana kalau yang mereka katakan benar? Aku peluk dia erat-erat sambil berusaha menahan air mata yang mulai memberontak. Maaf ya nak, maaf. Hanya itu yang bisa kuucapkan. Sementara dalam hati, aku berteriak, Mas, lihat apa yang sudah kamu lakukan pada anak kita. Malam itu, aku duduk menatap pintu, menunggumu pulang. Bukan untuk bertengkar, tapi untuk bertanya, apa kau masih punya hati? Tapi kau tidak pulang. Aku menelepon, tidak diangkat. Kutunggu sampai jam 11 malam. Tak ada suara pintu, hanya bunyi jam dinding yang semakin lambat di telinga. Dan aku mulai berpikir, mungkin kau sedang kalah, mungkin kau sedang minjam uang orang, atau mungkin kau sedang merancang kebohongan baru untuk disampaikan besok. Apapun itu, satu hal pasti, aku tidak lagi mengenalmu. Kau bukan lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku sampai mati. Kau bukan ayah yang dulu mengecup dahi anak-anak setiap malam sebelum tidur. Kau bukan suami yang pernah membuatku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Sekarang, kau hanya pria asing yang kebetulan tinggal di rumah ini, tapi tidak pernah benar-benar hadir. Keesokan paginya, aku menerima kabar bahwa koperasi tempat anak kita menabung menolak permohonan bantuan pendidikan. Alasannya, reputasi orang tua tidak layak. Aku duduk lama di teras rumah. Setelah mendengar itu, tatapanku kosong. Ada sepotong roti sisa semalam di pangkuan, tapi aku tak sanggup menyentuhnya. Kamu tahu, Mas, rasanya seperti dihukum atas dosa yang bukan aku yang lakukan. Hari itu, aku pulang dari kerja lebih awal. Sempat mampir ke masjid, bukan untuk syalat, tapi untuk duduk di pojok, menengadah, dan bicara dengan Tuhan, satu-satunya yang masih bisa mendengar keluhku tanpa menghakimi. Dan saat aku pulang, kau sedang duduk di ruang tamu. Wajahmu kusut, rambut acak-acakan, dan ada luka kecil di sudut bibirmu.
Aku tidak bertanya. Aku tidak marah. Aku hanya menatapmu dan bertanya lirih. Sampai kapan, Mas? Kau menunduk, tapi tak menjawab. Mau sampai kapan kita begini? Ulangku. Kau menarik napas berat. Aku cuma lagi nyari jalan keluar, sayang. Dengan cara seperti ini, kau tak sanggup menatap mataku. Dan aku tak sanggup lagi menyentuhmu di dalam hati. Aku mulai membuat perhitungan. Aku mulai memikirkan hal yang dulu pantang terlintas. Haruskah aku pergi? Bukan karena aku ingin menyerah, tapi karena aku sadar aku tak bisa menyelamatkan seseorang yang bahkan tak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi sebelum itu, aku ingin mencoba satu hal lagi. Sesuatu yang bahkan membuat dadaku sesak saat memikirkannya. Tapi aku tak punya banyak pilihan. Aku ingat betul ucapan seorang tetanggaku yang juga pernah terjerat utang. Kadang yang bisa ngalahin judi cuma judi itu sendiri. Awalnya kupikir itu gila. Tapi kini aku mulai mengerti maksudnya. Dan malam itu aku melakukan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Aku mengunduh aplikasi judi online yang sering kau pakai. Jantungku berdegup kencang. Tanganku gemetar saat memasukkan nominal kecil dari sisa upahku minggu ini. Aku tak tahu caranya bermain. Aku hanya mengikuti tutorial di internet dan berdoa dalam hati agar aku tidak makin menghancurkan segalanya. Konyol ya, aku yang ini mengutuk semua ini. Kini mencobanya sendiri. Tapi alasanku hanya satu. Aku ingin menyelamatkan rumah ini, walau dengan cara yang kuanggap najis. Karena kalau aku kalah, setidaknya aku kalah setelah mencoba. Dan kalau aku menang, aku akan membuktikan bahwa bedanya aku dan kamu adalah tujuan. Kamu berjudi untuk menghindar dari kenyataan. Aku berjudi untuk menaklukkan kenyataan. Dan malam itu, aku menang kecil, taxable, tapi cukup untuk membayar tunggakan listrik yang hampir diputus. Aku menangis saat itu. Bukan karena bahagia, tapi karena aku sadar, aku sedang bermain api di tengah rumah yang sudah hampir jadi abu. Aku tak tidur semalaman, bukan karena tidak bisa, tapi karena tidak tahu harus bagaimana. Malam itu, setelah ku bayar tunggakan listrik dengan uang hasil menang judi kecil-kecilan itu, aku duduk di pojok kamar dalam gelap, ditemani kipas angin berdecit dan nyamuk yang tak henti mengganggu. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, apa aku sudah sejauh ini? Jawabannya, ya. Aku perempuan yang dulu begitu keras menentang judi, yang sering menangis melihat suaminya berubah jadi budak layar, dan angka kini ikut mengandalkan hal yang sama, dengan alasan yang sangat berbeda. Aku tak bangga, Pak. Aku ingin memuntahkan rasa muak ini dari dalam dadaku. Tapi setiap kali ku tatap wajah anak-anakku yang tidur pulas, dengan napas kecil dan kening berpeluh, aku tahu, aku harus terus bertahan. Malam itu aku bicara pada Tuhan. Bukan berdoa panjang, seperti biasanya, tapi pelan, lirih, seperti anak kecil yang hanya ingin didengar Tuhan. Kalau aku salah, ampuni. Tapi kalau ini satu-satunya jalan, lindungi aku. Karena aku tidak berjudi untuk menang. Aku berjudi agar mereka tidak kalah. Esoknya, aku bangun lebih awal, lebih pagi dari biasanya. Ku buka kembali aplikasi itu. Ku ketik nominal kecil yang sama, tapi kali ini jantungku tidak lagi berdebar. Mungkin karena hatiku sudah terlalu kebas. Dan entah bagaimana, aku menang lagi. Kali ini lebih besar, 5 kali lipat dari yang pertama. Aku terpaku menatap layar. Tanganku gemetar. Di mataku bukan angka, tapi bayangan tagihan sekolah anak sulung kita yang sempat tertunda. Uang itu cukup untuk membayar bulan ini, bahkan masih sisa untuk beli seragam baru yang sejak tahun lalu belum terganti. Aku menatap langit-langit kamar. Apa ini petunjuk Tuhan? Atau hari-hari berikutnya, aku terus tarimbangaming dalam dilema. Pagi bekerja seperti biasa, mencuci piring dan mengepel rumah orang. Siang masak dan bersih-bersih rumah kita. Sore menjahit baju tetangga yang sobek, lalu malam, bermain. Tapi bukan bermain dalam arti senang. Aku berjudi dengan rasa takut yang tak pernah pergi. Karena aku tahu, semua ini tidak benar. Tapi aku juga tahu, semua yang kulakukan selama ini
Demi keluarga yang bahkan tak tahu mereka sedang berada di ujung jurang. Kau yang selama ini begitu terobsesi dengan aplikasi itu justru mulai jarang bermain. Mungkin karena kehabisan modal, mungkin karena sudah banner-banner terpuruk, atau mungkin kau sedang menyusun kebohongan baru untuk mencari pinjaman lagi. Aku tidak tahu. Aku tak lagi ingin tahu. Karena saat ini, aku sibuk mencari cara untuk tetap hidup. Suatu malam, setelah anak-anak tidur, kau duduk di meja makan, mengaduk kopi tanpa suara. Aku menoleh dari dapur, bertanya datar. Mas nggak tidur? Kau menjawab pelan, pusing. Kenapa? Utang? Banyak banget. Kayaknya aku nyusahin kamu terus ya sayang. Aku ingin tertawa, bukan karena lucu, tapi karena kau baru sadar. Setelah semua ini hampir jadi bangkai, baru kau merasa bersalah. Tapi aku tidak menanggapi. Aku hanya diam, mencuci piring, dan di dalam hati, aku berpikir, apa gunanya penyesalan kalau kau tak pernah sungguh-sungguh berubah? Tapi malam itu, ada satu kalimat yang membuatku nyaris menjatuhkan piring di tanganku. Kau berkata, kadang aku mikir, apa aku harus mati aja ya, biar kalian tenang. Aku berhenti, menoleh, menatap matamu. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, kau tampak hancur. Bukan marah, bukan kesal, tapi benar-benar hancur. Kau menunduk, lalu menggenggam kepalamu sendiri. Dan aku kembali bertanya dalam hati, Tuhan, apa ini waktunya aku berhenti menyalahkan? Atau justru saatnya aku benar-benar pergi? Karena yang paling membuatku takut, bukan saat kau berubah jadi pemarah, tapi saat kau berubah jadi pria yang sudah tidak peduli pada hidupnya sendiri. Aku kembali ke kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan membuka surat yang masih kusimpan di map coklat tua itu. Lembaran-lembarannya sudah lecek, basah oleh tetesan air mata lama, tapi masih utuh, masih penuh isi hatiku yang tak pernah sempat terucap. Malam itu, aku menulis halaman baru. Mas, aku tahu kamu hancur, aku tahu kamu kalah, tapi kamu bukan satu Satania yang lelah. Aku pun sama, aku pun ingin menyerah, tapi aku tetap di sini karena aku pikir suatu hari kamu akan kembali, dan kalau kamu benar-benar kembali, aku ingin kamu tahu, rumah ini masih ada, tapi bentuknya tidak akan sama, karena akulah yang membangunnya kembali dari reruntuhan. Bukan dengan uang, tapi dengan air mata, dengan luka, dengan kehancuran yang kupeluk sendiri tiap malam. Aku menutup surat itu, menyelipkannya kembali ke map, dan sebelum tidur, aku mengaktifkan alarm. Besok pagi, aku akan bangun lebih awal, bukan untuk bekerja, tapi untuk coba sekali lagi, mempertaruhkan sedikit harapan yang tersisa di tempat yang seharusnya tak pernah kutapaki. Karena aku sadar, sebentar lagi aku harus memilih, melanjutkan, atau pergi, dan jika aku pergi, aku ingin membawa anak-anakku dengan sedikit bekal dan harga diri yang masih tersisa. Hari itu, dunia seakan berhenti. Pagi masih buta saat aku duduk sendiri di depan layar ponsel tua itu. Tangan gemetar, napas tak beraturan, mataku tak berkedip menatap angka-angka yang terus bergerak. Suara notifikasi berdentang bukan satu, bukan dua tapi berkali-kali. Aku menang, bukan kemenangan kecil seperti biasanya, tapi kemenangan besar. Jumlahnya lebih dari cukup untuk melunasi utang-utangmu, menebus perhiasanku yang tergadai, dan membeli sepatu baru untuk anak-anak kita yang solnya sudah bolong. Saat notifikasi terakhir masuk, aku menatap langit-langit rumah yang retak itu, dan berkata dalam hati, Tuhan, kalau ini pertolonganmu, aku akan gunakan sebaik mungkin. Tapi jika ini ujian, maka aku akan siap menanggung akibatnya. Aku tidak bersorak, tidak menangis. Aku hanya duduk diam. Tiba-tiba, rumah yang selama ini terasa pengap itu jadi hening. Seperti semua kenangan buruk yang selama ini membungkusnya, ikut diam sejenak, memberi ruang untuk napasku yang sejak lama tercekat. Tapi kemenangan ini bukan akhir. Ini awal. Awal dari sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan. Sore harinya, kau lebih awal dari biasanya. Wajahmu sayu, langkahmu lambat. Dan untuk pertama kalinya, kau duduk di depanku tanpa ponsel di tangan. Hanya kau dan tatapan yang kosong. Aku tahu kau menyimpan sesuatu,
Dan kali ini, aku tidak ingin menunggu. Aku ambil map coklat tua dari lemari, kutarik bangku di depanmu. Lalu kutaruh map itu di atas meja, perlahan, baca, kataku pelan. Kau menatapku, bingung. Apa ini? Baca saja, Mas. Kau buka lembaran pertama, lalu kedua, lalu ketiga, semuanya tulisan tanganku. Surat-surat yang tak pernah sempat kuberikan. Semua emosi yang selama ini kupendam, kutumpahkan di sana. Air matamu mulai jatuh saat membaca. Lembaran kelima. Tanganku gemetar, tapi aku tetap menatapmu. Dan saat kau menutup map itu dengan mata merah, aku berkata dengan suara paling tenang yang pernah kupunya. Aku berjudi juga. Mas, kau terkejut. Matamu menatapku tak percaya. Waktu itu, setelah listrik mau diputus, aku coba install aplikasimu. Awalnya cuma mau tahu. Tapi entah kenapa, aku menang, lalu menang lagi. Dan hari ini, aku menang besar. Kau terdiam, tak berkedip, tak bersuara. Lalu aku membuka tas kecilku dan meletakkan segepok uang di atas meja. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan satu hal. Ini hasil dari judi juga, Mas. Sama seperti kamu. Tapi bedanya, aku berjudi untuk menyelamatkan rumah ini. Kamu berjudi untuk menghancurkannya. Kau tertunduk. Tubuhmu seperti kehilangan daya. Dan aku tak lagi marah. Tak lagi sakit. Aku hanya lelah. Lelah menambal dosa yang bukan milikku. Lelah mencintai seseorang yang bahkan lupa bagaimana cara mencintai balik. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tanyamu lirih. Aku menggeleng. Karena kamu gak akan dengar. Kamu bahkan gak dengar anak kita menangis waktu diejek temannya. Kamu gak dengar waktu aku minta tolong. Kamu cuma dengar suara spin dan notifikasi. Sunyi. Rumah kita yang dulu selalu ramai dengan tawa. Kini hanya berisi napas berat dan tatapan kosong. Lalu kau berkata pelan, hampir seperti gumaman. Jadi, sekarang kamu mau apa? Aku menatapmu, tak berkedip. Aku mau pergi, Mas. Kemana? Entahlah. Tapi yang pasti, bukan ke tempat yang penuh luka ini. Kau terlihat panik. Kita bisa mulai dari awal, sayang. Aku bisa berubah. Aku janji. Aku miris. Janji, Mas. Aku sudah kenyang janji. Anak-anak kita lebih butuh bukti. Jadi, kamu mau ninggalin aku? Suaramu mulai bergetar. Aku berdiri, merapikan map, lalu menatapmu untuk terakhir kali sebagai istrimu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu mencintai diriku sendiri untuk terus bertahan dalam hubungan yang hanya membuatku rusak pelan-pelan. Sebelum pergi ke kamar untuk mengemas barang, aku sempat berkata, kalau kau benar-benar mau berubah, jangan untukku, tapi untuk anak-anak kita. Dan aku meninggalkanmu. Di ruang tamu duduk sendirian, dikelilingi uang yang dulu kau kejar habis-habisan, tapi sekarang tak lagi berarti. Karena cinta yang dulu hangat, kini tinggal luka yang tak bisa lagi ditambal dengan nominal. Hari itu, aku pergi tanpa banyak kata. Hanya membawa satu koper kecil, berisi pakaian anak-anak, beberapa lembar dokumen penting, dan setumpuk luka yang tak bisa kutinggalkan. Aku tak menoleh ke belakang, meski aku tahu kau berdiri di ambang pintu, menatap punggungku dengan pandangan kosong. Aku mendengar suara tangis, kecilmu tertahan, tapi aku tak menghentikan langkah. Bukan karena aku tak peduli, Mas, tapi karena aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, aku akan kembali lemah. Kami menumpang mobil jemputan milik kakakku. Ia diam saja sepanjang perjalanan, hanya sesekali menatapku lewat spion, dengan pandangan simpati. Anak-anak duduk di belakang, menggenggam tanganku erat. Mereka tak banyak bertanya. Mungkin karena mereka tahu, inilah satu-satunya cara agar kami tetap utuh. Kami tidak pergi jauh, hanya menumpang sementara di rumah kakakku, di kota sebelah. Tapi bagi anak-anak, itu sudah seperti pindah dunia. Mereka tidur di ruangan sempit, di atas kasur tipis yang digelar di lantai. Tapi mereka bisa tertawa. Mereka bisa makan 3 kali sehari tanpa harus mendengar suara bentakan. Mereka bisa belajar tanpa listrik yang terancam putus. Dan aku bisa bernapas. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, di rumah yang kutinggalkan, kau akhirnya benar-benar sendiri. Ada lagi suara anak-anak, tak ada lagi kopi yang diseduh setiap pagi.
Tak ada lagi baju bersih yang sudah disetrika. Tak ada lagi senyum yang selalu menantimu pulang. Meski dalam hati penuh tangis, kau mencoba menghubungiku. Puluhan pesan tak kubalas. Suaramu di pesan suara mulai berubah. Dari marah, memohon, lalu menangis. Tapi semua itu hanya menjadi gema yang terlambat. Karena saat seseorang memutuskan untuk pergi, bukan karena benci, tapi karena lelah, maka biasanya tak ada jalan pulang. Beberapa hari kemudian, kau mengirim surat, bukan pesan digital, tapi surat sungguhan tulisan tangan yang hampir tak terbaca karena tinta yang luntur. Aku membacanya berulang kali, sambil duduk di teras rumah kakakku. Anak-anak sedang bermain lompat tali di halaman kecil, dan aku hanya bisa menatap huruf-hurufmu yang bergetar. Sayang, aku tahu. Aku terlambat. Aku tahu semua kata maafku tidak akan bisa mengembalikan luka yang sudah terlanjur kamu telan sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa kepergianmu bukan hanya tamparan, tapi cambuk paling tajam yang pernah aku rasakan dalam hidup. Rumah ini kosong, bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada kamu. Tidak ada anak-anak, tidak ada suara tawa, tidak ada aroma masakan, tidak ada hidup. Aku baru sadar bahwa selama ini aku kejar hal yang tak pernah memberi bahagia. Aku kehilangan hal paling berharga, keluargaku. Kamu benar, kamu berjudi bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyelamatkan. Dan aku malah berjudi atas nama ego. Tolong beri aku satu kesempatan terakhir, bukan untuk kembali jadi suamimu, tapi untuk jadi ayah yang anak-anak kita pantas dapatkan. Aku tak langsung membalas. Aku menangis dalam diam, karena jauh di dalam hatiku. Aku juga tahu, aku tak pernah benar-benar ingin membencimu. Aku hanya tak tahu lagi harus mencintaimu dengan cara apa. Seminggu kemudian, kau datang dengan langkah pelan, tubuh kurus, dan wajah penuh penyesalan. Kau berdiri di pagar rumah kakakku, menunggu tanpa berani mengetuk. Anak-anak yang melihatmu dari jendela langsung lari ke dalam, dan aku keluar sendiri. Kita berdiri berhadapan, hening, tak ada kata-kata, sampai akhirnya kau membuka suara. Aku sudah berhenti, aku diam. Sudah seminggu enggak buka aplikasi itu. Aku simpan ponselku. Aku juga mulai kerja serabutan, jadi tukang angkut di pasar, gaji kecil, tapi halal, dan tenang. Aku mengangguk, tapi tidak menjawab. Lalu kau keluarkan sebuah amplop. Ini uang sisa dari yang kamu kasih. Aku lunasi utang kita. Sisanya aku simpan buat anak-anak sekolah. Aku gak berani pakai sepeser pun, karena itu bukan uangku, itu darahmu. Kau menunduk lama, lalu berkata, aku gak minta kamu balik sekarang. Aku cuma mau kamu tahu, aku sedang belajar jadi lelaki, bukan pemain. Aku menatapmu. Dan untuk pertama kalinya, aku percaya, mungkin, hanya mungkin, kau benar-benar ingin berubah. Tapi aku tak ingin terburu-buru. Luka di hatiku butuh waktu, anak-anak butuh waktu, dan kamu juga butuh waktu untuk membuktikan semua ini. Bukan hanya rasa bersalah sesaat. Aku melangkah ke dalam rumah. Tapi sebelum itu, aku menoleh dan berkata, kalau memang kamu serius, Mas, jangan datang sebagai suami, tapi datanglah sebagai ayah, karena itu lebih penting. Sekarang kau mengangguk pelan, dan aku menutup pintu. Bukan untuk selamanya, tapi untuk sementara. Sudah 3 bulan sejak aku dan anak-anak pergi dari rumah itu. 3 bulan sejak aku mengambil keputusan paling sulit dalam hidupku. Melepaskan seseorang yang dulu begitu kucintai, bukan karena benci, tapi karena aku butuh mencintai diriku sendiri. Dan selama 3 bulan itu, banyak hal berubah. Anak-anak mulai terbiasa dengan lingkungan baru. Mereka masih menanyakan ayah mereka sesekali, tapi tidak lagi dengan tangisan, hanya dengan mata yang menyimpan rindu. Dan aku selalu menjawab dengan pelukan. Aku sendiri sedang belajar menjadi utuh kembali. Aku masih bekerja membantu kakak di warung kecilnya. Penghasilan tak seberapa, tapi cukup. Yang penting, kami makan dengan tenang.
Tidur tanpa takut suara bentakan. Hidup tanpa tekanan utang atau dering telepon dari penagih pinjaman. Aku merasa seperti baru saja dilahirkan ulang. Dengan tubuh yang sama, tapi jiwa yang berbeda. Kau datang lagi, kali ini tidak dengan baju kusut atau tatapan sayu, tapi dengan kemeja bersih, wajah yang sedikit lebih segar, dan tangan yang membawa 2 bungkus jajanan untuk anak-anak. "Boleh aku main sebentar?" katamu di depan pintu. Aku tidak menolak. Anak-anak berlarian menyambutmu. Peluk mereka begitu hangat. Tak ada amarah, tak ada trauma, hanya rindu yang tumpah dalam diam. Kau duduk di ruang tamu kecil rumah kakakku, sambil bercerita tentang pekerjaan barumu di pasar, tentang usaha kesel di selammu, bantu-bantu, dagang sayur, tentang usahamu untuk tetap menjauh dari semua hal yang dulu membuatmu jatuh. Aku mendengarkan, tak menghakimi, hanya menghargai, karena aku tahu semua orang bisa jatuh, tapi tak semua punya keberanian untuk bangun. "Terima kasih, karena sudah pergi," kau berkata pelan saat anak-anak bermain di luar. Aku mengernyit, tak menyangka kalimat itu keluar darimu. Kalau kamu gak pergi waktu itu, aku gak akan tahu rasanya benar-benar kehilangan. Kau menghela napas, dan aku gak akan pernah tahu kalau ternyata aku ini bisa hidup tanpa judi, tapi gak bisa hidup tanpa mereka. Kali ini, aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Karena akhirnya, kau alasan untuk berubah. Bukan karena aku memaksa, tapi karena hidup memaksamu memilih. Kami berbincang tak lama. Kau pulang sore itu, setelah berjanji akan datang lagi minggu depan, untuk mengantar anak-anak jalan-jalan. Bukan janji kosong seperti dulu, tapi janji yang mulai bisa dipercaya, karena sudah kau buktikan 3 minggu berturut-turut. Malam itu, aku duduk sendiri di sudut kamar, membuka surat-surat lama yang dulu kutulis, tapi tak pernah kukirim. Dan entah kenapa, aku tidak menangis lagi. Aku hanya tersenyum. Ternyata, luka bisa sembuh kalau kita memilih untuk berhenti menggeri cengorenia. Beberapa minggu berikutnya, kau semakin rajin datang. Kadang bawa buku cerita, kadang bawa nasi bungkus, kadang datang hanya untuk menemani anak-anak belajar. Tak ada paksaan untuk kembali bersama. Tak ada pembicaraan soal rumah itu. Kau tahu batasmu, dan aku menghormati usahamu. Sampai suatu hari, anak sulung kita bertanya dengan polos, "Ma, ayah kapan pulang ke rumah kita yang dulu?" Aku terdiam, lalu menjawab dengan pelan, "Rumah itu gak akan jadi rumah lagi, Nak, kalau hati kita masih penuh marah." Dan anak itu mengangguk, lalu kembali bermain. Malam itu, aku bicara padamu lewat pesan singkat. Aku belum tahu apakah aku bisa mencintaimu lagi seperti dulu. Tapi aku tahu, anak-anak butuh ayah yang hadir. Kalau kamu sudah siap jadi itu, aku tidak akan menghalangi. Kau membalas cepat. Cinta bisa hilang, tapi tanggung jawab tidak. Terima kasih sudah beri aku kesempatan, walau bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah yang tak ingin terlambat lagi. Aku menatap layar ponsel, menahan air mata, dan untuk pertama kalinya, aku berkata dalam hati, "Terima kasih, Mas, bukan karena kau datang kembali, tapi karena kau akhirnya menjadi laki-laki yang seharusnya." Pagi itu, aku mengantar anak-anak ke taman. Mereka berlari-lari kecil di rerumputan basah, tertawa lepas seperti tidak pernah merasakan luka apapun. Dan di sudut taman, kau duduk di bangku panjang, membawa 2 kotak bekal kecil, lengkap dengan air minum dan tisu basah, seperti yang biasa kulakukan. Dulu, kau melambai pelan, aku membalas dengan anggukan. Tidak ada kecanggungan, tidak ada marah, tidak juga cinta yang sama seperti dulu. Yang ada hanyalah damai. Kau mengajak anak-anak duduk dan makan bersama. Mereka bercerita panjang lebar, tertawa keras, sesekali menyebut ayah dengan nada ceria yang sempat hilang. Berbulan-bulan, aku berdiri di kejauhan, memperhatikan kalian, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa terasing, tidak merasa kehilangan. Karena aku tahu, aku tak harus kembali untuk tahu bahwa kita baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, kau mengajakku bicara, bukan di rumah, tapi di tempat pertama kita bertemu di warung kecil. Di ujung gang, "Aku gak akan memaksa kamu kembali," katamu pelan, "tapi kalau suatu hari kamu merasa hatimu sembuh,
dan bisa jatuh cinta lagi. Aku ingin jadi orang pertama yang kamu pertimbangkan. Aku tersenyum, lalu menjawab, mungkin cinta kita memang patah, Mas. Tapi setidaknya kita tidak membiarkannya membusuk. Kita rawat, kita ubah jadi bentuk yang lebih dewasa. Kau tertawa kecil, lalu menunduk. Terima kasih karena pernah bertahan. Dan terima kasih karena berani pergi. Malam itu, aku menulis satu surat terakhir. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Lala sayang, kamu pernah mencintai terlalu dalam. Pernah bertahan terlalu lama. Pernah berharap terlalu tinggi. Tapi kamu juga pernah kecewa terlalu sakit. Luka terlalu dalam. Menangis terlalu sepi. Dan sekarang kamu sembuh. Bukan karena cinta itu kembali utuh, tapi karena kamu tahu diri layak diperjuangkan. Aku menyimpan surat itu di laci bersama map coklat tua yang sudah usang. Aku tahu ini akhir dari cerita lama, tapi juga awal dari bab baru. Bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang telah berdamai dengan luka, dengan harapan, dan dengan dirinya sendiri. Kadang kita mencintai terlalu dalam hingga lupa menyelamatkan diri sendiri. Kadang kita bertahan karena janji, padahal janji pun bisa patah. Tapi saat kamu memilih pergi bukan karena benci, melainkan karena ingin sembuh, itu bukan kegagalan, itu keberanian. Cinta tidak selalu soal kembali, tapi soal memulihkan. Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam, sampai kamu lupa mencintai dirimu sendiri? Bagikan cerita ini jika kamu pernah terluka, tapi berhasil sembuh. Atau teks seseorang yang perlu tahu, pergi bukan selalu bentuk menyerah. Kadang, itu satu-satunya cara untuk tetap waras.